Bersyukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bermunajat. Kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kita masih ditakdirkan untuk bersujud kepadanya. Kita masih ditakdirkan bisa bermunajat kepadanya. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kita Ta'lim Muta'allim. Situ halaman 10 ya. Halaman 10 berkata dengan bisa istilah akhlaki ahwal wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 10. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi ahwal wujud wal hukmi wal juri wal jur'ati. Halaman 10 bawah. Wal ilmu wasilatul ila ma'rifah al-jibr wal tawabi' wal ulfah wal iffati wal israfi wal taqdir wa ghairiha. Ilmu adalah sarana untuk mengetahui segala hal seperti kesombongan, tawadhu, keramahan, menjaga kesucian diri, berlebih-lebihan. Jadi ilmu itu bisa menjadikan orang itu tidak sombong, bisa menjadikan orang itu tawadhu, rendah hati. Soalnya apa? Mereka berilmu, mereka tahu bagaimana tata cara hidup yang baik dengan tawadhu, tidak sombong dan ramah, serta menjaga kesucian diri. Wa kadzalika fi sa'iril al-akhlaqi nahwal jud wal bukh wal jibr wal jur'ati. Demikian pula seluruh akhlak seperti kemurahan hati, kikir, penakut dan keberanian. Jadi ilmu itu menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Dan sudah tentu dan sudah pasti ilmu itu akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang positif. Lanjutannya, fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israf haram wa la yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yadadha fa yuftaru ala kulli insani ilmuha. Yang di situ itu wafasan nama di situ. Ini tambahan ya. Adapun sombong, kikir, pengecut dan berlebihan hukumnya haram, tidak boleh. Tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat jelek tersebut kecuali dengan jalan mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut dengan cara menghilangkannya. Maka difardukan bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana kita bisa menghindari sifat sombong. Bagaimana kita bisa menghindari sifat kikir, pengecut atau berlebihan kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita tidak tahu kriterianya, ya apa sih sifat sombong, ya apa sifat kikir, bagaimana kriterianya. Dan ketika kita sudah tahu, maka insyaallah kita akan terjaga dari hal-hal yang negatif tersebut seperti sifat sombong, kikir, pengecut dan berlebih-lebihan. Nah, di situ ada wa qad sannafa as-sayyidul imam al-jallul al-ustadz asy-syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma sannaf fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Imam al-ustadz asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Beliau adalah seorang
ahli sastra dan mufassir, ahli hikmah, banyak menulis buku. Beliau adalah seorang penulis buku. Ini adalah buku terbaik yang beliau tulis, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayin fa fardun ala sabilil kifayah idza qama al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqi fa in lam yakun fi baldatin ma yaqumu bishtaratu jami'an fil ma'tami fa yajibu 'ala al-'ilm imam ay ya'muruhum bidzalik wa yujbiru ahlal baladati 'ala dzalik. Jadi adapun mempelajari hal-hal yang terjadi pada saat tertentu hukumnya fardu kifayah. Seperti contoh sholat jenazah, memandikan jenazah. Jika di suatu negeri itu sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain terbebas kewajibannya. Akan tetapi jika di negeri tersebut tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang yang menanggung dosa. Nah, seorang imam harus memerintahkan dan boleh memaksa penduduk negeri tersebut untuk mempelajarinya. Jadi ilmu itu ada yang bersifat wajib bagi setiap muslim dan bisa menjadi hukumnya fardu kifayah ini pada hal-hal tertentu seperti tentang memandikan mayit, sholat jenazah. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika di satu desa itu ada satu orang saja yang tahu akan ilmunya, cara memandikan mayit, cara mengkafani mayit, sampai cara menguburkan mayit, sudah gugur kewajiban seorang muslim yang ada di desa tersebut. Ada juga yang wajib untuk kita ketahui sendiri, tidak hukumnya fardu kifayah. Ya, seperti halnya contoh yang mudah saja, yang dekat, yang biasa kita lakukan. Contohnya ilmunya sholat. Kalau kita nggak tahu ilmunya sholat, ya nggak sah sholat. Ya, itu yang harus kita pelajari sendiri. Orang lain tidak ikut. Ya, jadi untuk ilmu tertentu. Qila innal ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dhalik wa ilmu ma yaqau fil ahyin bimanzilati ad-dawa'i yuhtaju ilayhi fi ba'd al-awqat wa ilmu an-nujum bimanzilati al-marad fata'alluhu haram لأنه يضر ولا ينفع والحرم عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. Dikatakan bahwa menguasai ilmu tentang sesuatu yang terus berlaku pada diri seseorang dalam setiap keadaan, posisinya ibarat makanan yang semua orang harus menyantapnya. Jadi sedemikian rupa ilmu itu diibaratkan makanan, di mana orang tersebut membutuhkan makan di setiap harinya, iya kan? Semua orang harus menyantap. Sedangkan menguasai ilmu tentang sesuatu yang terjadi sesekali, kedudukannya ibaratnya obat yang dibutuhkan pada sebagian waktu saja. Jadi wajib hukumnya seorang muslim itu untuk terus mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, dari buaya ibu sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasannya. Kan kita sebagai orang yang hidup, kan tadi diibaratkan makanan. Posisinya ibarat makanan yang semua orang harus menyantap sampai mati kan. Sebelum mati kita tetap makan, sampai tua, sampai kapan, sampai sebelum mati kita makan. Ya. Nah, beda lagi yang kayak tadi, yang hukumnya fardu kifayah itu diibaratkan menjadi obat yang dibutuhkan pada sebagian waktu. Ilmu nujum atau ramalan bintang ibarat penyakit sehingga mempelajarinya adalah haram. Sebagai ilmu tersebut membahayakan, tidak bermanfaat, serta lari dari qada dan takdir Allah. Sangatlah tidak mungkin. Ada juga
tok mempelajari dan tidak menyalahgunakannya. Nah, termasuk kita pentingnya mempelajari ilmu itu, yaitu ojo sampai ilmu disalahgunakan. Nah, sebagai sultan punya ilmu silat, tapi sultan berilmu ya hanya untuk menjaga dirinya, bukan dibuat untuk menantang orang di tengah jalan. Nah, itu termasuk ilmu. Kalau orang yang nggak berilmu, punya kesaktian sedikit saja, langsung nantangi wong. Wah, aku iso ditantangi wong sak desa. Wah, aku iso silat. Ya tidak sedemikian rupa. Kalau ketika kita paham akan semua itu, kita akan terjaga dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya, fayambaghi likulli muslimin an yashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru' wa qira'atil Qur'an wa sadaqat ad-dafi'ati lil bala' was salah wa yas'alullah ta'ala al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah liyasuna-Allahu 'anhu ta'ala al-bala' wal afat fa inna ar-rizqa du'a lam yuhram al-ijabah fa in kana al-bala' muqaddar yusibuhu la mahala walakin yusayyiruhu Allahu alaihi wa yarzuqu sabra bi barakatid du'a. Oleh karena itu sepantasnya setiap muslim mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat, merendahkan diri kepadanya. Kita harus merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Kita adalah hamba yang lemah, tampaknya kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Karena semua yang ada di muka bumi ini, di alam jagat raya ini adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Kita punya apa? Ya, kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, sudah sepantasnya kita merendahkan diri kepada pemiliknya. Seperti halnya hubungan antara bos dan karyawan. Kita harus merendah. Kita tidak patut untuk sombong. Apa yang kita sombong kalau kita tidak memiliki apa? Umur juga dipinjami, rezeki juga diberi, ilmu juga diberi. Membaca Al-Quran saja, sedekah agar terhindar dari bala. Jadi sedekah itu bisa menghindarkan diri dari bala. Bersedekah, selanjutnya menunaikan sholat dan memohon ampunan serta keselamatan di dunia dan di akhirat agar Allah melindungi dari berbagai bencana dan penyakit. Sebab orang yang dikaruniai doa maka tidak akan terhalang dari pengabulannya. Kita harus terus bermunajat, memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Tuhan akan mengabulkannya, entah kapan itu. Mungkin ketika kamu sudah siap menerima apa yang kamu minta, bukan ketika kamu minta masih dituruti, tidak. Jadi Tuhan menunggu, oh Sultan ini siap menerima donga apa yang dia minta. Ya kuatnya tadi, ketika Sultan belum siap menerima ilmu yang dipelajarinya, ilmu apa tadi, misalnya ilmu kesaktian, wah Sultan ini cidro siap, kok nak istakei sombong ini nantang uang. Jadi Tuhan itu akan mengabulkan doa seorang hambanya ketika hamba itu sudah siap untuk menerimanya. Jadi ya kita doa terus, kita panjatkan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti ketika kamu doamu belum diijabahi, jangan berhenti. Jangan bersuudzon kepada Allah. Tuhan saja bisa menjadikan malam menjadi siang. Masa tidak bisa mengabulkan doa? Tidak mungkin. Kun fa yakun, maka
sangat mudah untuk Tuhan mengabulkan doa-doa hamba. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, mampu untuk menerimanya atau tidak. Jikapun ada sebagian bencana yang harus menimpanya, maka Allah akan memberinya kemudahan dan kesabaran karena berkah dari doanya. Habis Tuhan itu menguji, pasti dikasih kabar gembira, maka Allah akan memberinya kemudahan dan kesabaran. Tuhan tidak akan menguji seorang hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus kita terima dengan sabar. Nah, di situ Allah sudah berjanji memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan. Terus karena keberkahan dari doanya. Lah, begitulah kadang kita sebagai hamba itu tidak bisa memahami konsep cintanya Tuhan terhadap hambanya. Ya, kadang diuji karena sebenarnya hamba Allah itu cinta. Allah itu lagi kangen dengan ringikan doa-doamu yang kemarin-kemarin kamu panjatkan, terus kamu sudah berhenti memintanya. Allah itu kangen, akhirnya kayak ujianmu. Allah kangen. Hamba sih terus meminta, terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bil qiblat wa awqat as-salati fayajuzu dhalik wa amma ta'allum ilmi at-tibbi fayajuzu li'annahu sababun min al-asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab wa qad tadawa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Boleh mempelajari ilmu perbintangan, ilmu falak jika sekedar untuk mengetahui arah kiblat tadi, ilmu yang perbintangan nyambung. Jika sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Nah, tadi kan ilmu nujum itu ilmu lamaran penyakit, sehingga mempelajarinya adalah haram. Demikian pula boleh mempelajari ilmu kedokteran karena ia termasuk sebab sarana kesembuhan, maka boleh mempelajarinya sebagaimana mempelajari ilmu yang menjadi sarana kesembuhan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berobat. Nah, kalau ilmu-ilmu tertentu itu boleh dipelajari, tapi jangan sampai disalah gunakan ilmu perbintangan tadi. Hanya sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, itu tidak apa-apa. Wa qad hukiya 'ani Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala al-'ilmu 'ilmani 'ilmul fiqh li adyani wa 'ilmut tib li abdani wa ma wara'a dzalik bulghadul majlis. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwasanya beliau berkata, ilmu itu ada dua macam, ilmu fikih untuk mengetahui perkara-perkara agama dan ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan badan. Adapun selainnya hanyalah bekal pelengkap majelis. Ilmu fikih itu sangat penting karena semua amal ibadah kayak sholat kan diatur dalam ilmu fikih. Dan ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan badan. Kalau kita badannya sehat, maka insya Allah bisa beribadah dengan maksimal. Jadi kita yang diberi kesehatan, mari kita manfaatkan kesehatan kita dengan baik, dengan melakukan amal ibadah yang baik, apapun itu. Wa amma tafsirul ilm fa huwa sifatun yatadalla biha al-madhkur liman qamat hiya bihi kamahu wal fiqh ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'a naw'i ilajin. Adapun definisi ilmu adalah suatu sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang maka dengan yang menjadi
fikih adalah mengetahui ilmu secara mendalam disertai dengan pemecahan masalahnya. Jadi ilmu itu ketika orang itu mempunyai ilmu itu bisa memahami perkara sebagaimana mestinya, gak sembarang. Sedangkan ilmu fikih mengetahui ilmu secara mendalam disertai pemecahan masalahnya tentang hukum, iki oleh orang, iki haram apa halal, itu termasuk ilmu fikih. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, wa qala ma 'ilmu illa lil 'amali wal 'amalu bi tarkul 'ajil li ajli. Abu Hanifah berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Beliau juga berkata, ilmu tidak lain adalah untuk diamalkan, dan mengamalkannya adalah dengan meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ada sebuah kata, kalau kita mencari dunia belum tentu kita mendapatkan akhirat, tetapi kalau kita mencari akhirat sudah pasti kita mendapatkan di dunia. Fayanbaghi lil insani alla yaghfula an nafsi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha wa yastajnibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha kay la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan fayazdada 'uqubatan na'udzu billahi sukhtihi wa 'iqabihi. Itu sudah selayaknya bagi setiap manusia untuk tidak melalaikan dirinya dari hal-hal yang merugikannya. Jangan sampai kita lalai dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hendaknya dia mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ya sudah selayaknya kita itu mengambil kemanfaatan ya, dan menjauhi hal-hal yang merugikannya, agar apa? Akal dan ilmunya tidak menjadi hujah atau saksi atas dirinya yang menyebabkan bertambahnya siksaan. Dan kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan hukumannya. Sebisa mungkin kita menjauhi apapun itu suatu hal yang merugikan bagi kehidupan akhirat maupun dunia kita, sehingga kita terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nashdagil bidzikriha kaila yatulan kitab. Ada banyak ayat dan riwayat yang sahih lagi masyhur yang menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan ilmu, namun kami tidak menyebutkan di sini agar pembahasan lebih. Jadi sangat banyak riwayat-riwayat yang sahih dan masyhur menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan ilmu. Tinggal kita mau mempelajarinya apa tidak. Jadi sekali lagi ilmu itu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Jadi, sampai kapanpun, sampai meninggal, ilmu itu wajib kita untuk mempelajarinya, ilmu apapun ya. Tidak, di sini tidak dikhususkan harus mempelajari ini ya, tapi lebih-lebih paling tidak ilmu buat amal ibadah kita, buat ya amal yang kita sehari-hari. Kebanyakan kan diatur dalam ilmu seperti sholat,
Al-Quran sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana fa'ala bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'ala bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.